Ia mengenakan pakaian kotor dengan bekas cat yang belum dicuci masih menempel di wajahnya. Lalu nekat masuk ke wawancara untuk pekerjaan dengan gaji tahunan 1 juta. Supervisor yang merekomendasikannya langsung terkejut di tempat. Bos perusahaan menatapnya dengan jijik, bahkan tidak mau melirik resume pria itu. Pria tersebut juga tidak meminta maaf atas penampilannya yang berantakan. Ia memandang semua orang dengan tulus dan berkata, "Saya ditahan semalaman tadi malam karena gagal membayar denda lalu lintas. Jadi saya tidak sempat mengganti pakaian." Mendengar itu, ekspresi bos semakin dingin. Lalu ia dengan santai melontarkan pertanyaan menjebak. "Kalau ada orang datang wawancara tanpa mengenakan kemeja sekalipun, apa yang akan kamu pikirkan? Pasti dia sedang mengenakan celana yang sangat bagus." Jawaban humoris itu membuat bos tertawa, dan ia pun lolos wawancara. Tetapi tantangan yang lebih besar menunggunya. Selama masa magang tidak ada gaji. Bagaimana ia akan menghidupi keluarganya? Setelah berpikir keras lama sekali, ia tetap tidak ingin menyerah pada kesempatan ini. Keesokan harinya, ia mulai magang. Persyaratan perusahaan sangat ketat. Hanya 1 dari 20 orang magang yang akan diterima tetap. Ia selalu datang paling awal setiap hari, harus menyelesaikan pekerjaan 9 jam hanya dalam 6 jam, dan masih bisa menjemput anaknya dari sekolah 3 jam lebih awal. Manajer selalu mempersulitnya, hanya memberinya tugas sepele seperti mengambil kopi setiap hari. Namun ia tidak pernah mengeluh. Suatu hari ketika ia menelepon klien penting, klien itu memintanya datang ke kantor dalam 20 menit. Ia segera bergegas keluar, tetapi dihalangi lagi oleh manajer yang sulit itu, yang memaksanya untuk memarkir mobil lebih dulu. Saat semua selesai dan ia tiba, ia sudah terlambat. Kesialan tidak datang sendirian. Peralatan terakhir rusak, dan tidak ada yang membelinya. Ayah dan anak itu tidak mampu membayar sewa, dan bahkan diusir oleh pemilik kontrakan. Akhirnya mereka terlunta di jalan, lalu mencari perlindungan di toilet umum. Malam itu ketika mereka berteduh di sana, seseorang mengetuk pintu. Sang ayah menutupi telinga anaknya dengan satu tangan dan menahan pintu dengan kakinya. Pria yang begitu tegar itu akhirnya pecah dalam tangis. Keesokan harinya, ia tetap pergi bekerja seperti biasa. Sepulang kerja, ia membawa anaknya ke penampungan. Larut malam setelah anaknya tertidur, ia begadang sendirian memperbaiki peralatan, membaca dengan cahaya redup dari jendela. Siang hari ia bekerja keras, malamnya ia berebut tempat tidur di penampungan. Ia menenggelamkan diri dalam belajar dengan tekun, hingga tiba waktunya menghadapi ujian penting. Ia cepat menyelesaikan tes lalu menyerahkannya. Saat hendak pergi meninggalkan perusahaan, bos menahannya. "Pinjami saya $5 untuk naik taksi." Pria itu terdiam. $5 mungkin tak berarti bagi kebanyakan orang, tetapi baginya itu sangat berharga. Meski begitu, ia tetap menyerahkan uang itu, lalu pergi ke rumah sakit untuk menjual darahnya. Uang hasilnya ia gunakan membeli peralatan dan bohlam. Malam itu, mesin yang lama rusak akhirnya kembali menyala, menembus kegelapan penampungan. Tak lama kemudian, ia berhasil menjual peralatan itu, mengatasi krisis dan pindah ke hotel. Pada hari terakhir magang, hanya 1 dari 20 orang magang yang akan dipertahankan. Apapun hasilnya, ia telah bertahan sampai akhir. Saat dipanggil ke kantor manajer, dengan gugup ia melepas kacamata, merapikan jaket, dan masuk ke ruangan sambil mencoba mencairkan suasana dengan bercanda. "Saya pikir hari ini saya pakai kemeja, soalnya hari terakhir. Besok pakai lagi." "Deh, bagus, karena besok akan jadi hari pertamamu kalau kamu mau bekerja di sini sebagai broker. Kamu mau, Chris?" Segala ketekunan dan penderitaannya akhirnya terbayar pada saat itu. Terharu, ia keluar dari kantor, lalu bertepuk tangan untuk dirinya sendiri di tengah jalan yang ramai, sambil menangis.